Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer ya teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, jadi tidak bisa resonate dengan banyak orang karena energi umum. Jadi teman-teman ambil yang baik-baiknya saja dan buang yang tidak sesuai dengan perjalanan hidup teman-teman ya. Energinya juga bisa vice versa ya. Sekali lagi, tetap segala sesuatunya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan usaha dan doa, semua apa yang kamu cita-citakan akan dapat kamu raih, oke? Dan bacaan tarot dari aku hiburan aja buat teman-teman yang mungkin saat ini tidak bisa pergi kemana-mana karena banjir ataupun hujan. Jadi daripada kalian bete, dengerin channel dari Nyimas Mada Tarot. Dan tema readingan kita hari ini adalah ada yang lagi sayang sama kamu. Siapakah sosok ini? Yuk kita lihat ya. Siapakah sosok ini? Ada Two of Wands, ada The Emperor. Oke, ada The Moon, The Hangman, The Tower, The World. Sosok yang saat ini mencintai kamu. Oke, berhubung aku sudah bukanya banyak banget ya, karena aku akan bawakan video ini sebentar aja ya. Oke, teman-teman semuanya, sekali lagi ya, ini energi banyak orang, jadi bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Jadi bacaan tarot ini hiburan aja, jangan terlalu diambil hati. Oke guys, cekidot ya. Dia ya di waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam, sosok ini selalu menanti-nanti kabar dari kamu ya. Mungkin kamu sekarang sama dia ini hubungan cintanya LDR ya. Terus kamu jauh di mata tapi di hatinya sangat dekat gitu ya. Atau hubungan kalian saat ini sudah jauh tapi hingga detik ini dia masih sangat mencintai kamu dan dia juga masih ada rasa sayang kepada kamu dan masih ada rasa rindu untuk kamu ya. Aku lihat di sini kamu baginya adalah tujuan hidupnya, penyemangat. Dia selalu merindukan kamu, menantikan kamu, dan memastikan kamu selalu baik-baik saja. Jadi dia selalu mandang dari jauh ataupun dari batinnya ya, sering uh, menelisik diri kamu dengan sering mengucapkan doa di dalam batinnya ya, untuk berharap kamu di sana jauh darinya dalam keadaan baik-baik saja. Kamu ini buat dia sangat berarti ya, dia tidak bisa tenang apalagi di waktu malam hari, ingat kamu banget dan selalu kepingin cari tahu bagaimana keadaan kamu sekarang nih. Apa hubungan kalian sekarang sudah renggang? Yang terjadi pada sosok yang mencintai kamu ini saat ini seperti itu, dan kamu buat dia adalah orang yang sangat berarti ya. Ada The Emperor di sini. Seseorang ini pernah bersama dengan kamu ya. Seseorang ini juga sering banget nih marah jika kamu diam, nggak peduli atau cuek sama dia ya. Atau kamu mungkin selalu meminta untuk pergi darinya, sosok yang mungkin akan mencegahmu untuk pergi meninggalkan dia ya. Mungkin di sini dua kartu ini menandakan kamu dan dia ini pernah berjumpa atau pernah bertemu di suatu
tempat ya, entah itu mungkin dalam sebuah kelompok belajar, atau di tempat bisnis, tempat kerja, atau aktivitas-aktivitas berdagang atau apa, kalian dipertemukan gitu ya. Pokoknya situasi yang mempertemukan kalian itu di saat kalian sedang berada di urusan mungkin pekerjaan ya, atau mungkin kalau yang tidak bekerja ini bekerjanya dari rumah, itu melalui media sosial, itu juga bisa ya kalian dipertemukan. Dan sosok ini tuh orang yang selalu banyak melarang ya, melarang kamu, mengatur kamu, apapun yang kamu lakukan selalu harus atas apa namanya, petunjuk dari dia gitu. Dia nggak suka kalau kamu melakukan sesuatu tanpa ada izin atau sepengetahuan dia ya. Dia sangat mencintai kamu, tapi cara dia mencintai itu sangat berbeda dari yang lain. Dia selalu membuat kamu risih, ya nggak? Bener nggak? Soalnya orang ini tuh gampang sekali marah ya. Dia tuh nggak mau kamu begini, begitu. Dia kepingin kamu tuh selalu ngikutin apa yang jadi keinginannya dia. Sebetulnya dia lakukan seperti itu agar kamu tuh aman, agar dia juga tidak kena imbas dari apa yang kamu lakukan ya. Ada demun di sini teman-teman, dia pecemburu juga orangnya, sifatnya ya, sering ngambek, selalu ingin disayang, ingin dikabari, ingin dihibur, ingin disupport, dia ingin selalu ditemani, dan dia juga sebetulnya ke kamu orang yang menerima segala kekuranganmu ya. Ya emang ada kelemahannya gitu, orangnya gampang tersinggung, tapi tersinggung di sini kayak merasa rendah ya. Mungkin karena kamu di situ terlihat seperti sosok yang punya karir yang bagus ataupun punya kehidupan yang jauh lebih baik dari dia ya. Kamu kenal dia itu dalam keadaan kehidupannya kurang bagus gitu. Sehingga membuat hatinya ini lemah gitu, gampang apa namanya ya, kayak malu gitu ya, ataupun ngerasa takutlah gitu ya kamu meninggalkan dia karena kekurangan yang dia miliki ya. Dia juga sebetulnya orangnya lembut di sini, perhatian, dan membuatmu juga eh, apa ya, kayak kamu juga sulit ya melupakan dia karena emang dia tipenya kamu juga. Ya kalau menurut dia sih kamu tipenya dia. Kalau kamu bilang dia lembut, dia juga mengatakan kalau kamu juga lembut, baik, perhatian gitu ya. Dia juga seperti itu. Jadi kalau awal mulanya kalian ketemu, kalian di sini memang tidak dalam satu kota, satu daerah, atau satu pulau, kalian berjauhan, dan kalian mengenal tuh tadi yang sudah aku bilangin ya. Dan aku lihat juga di sini mungkin keberadaan kamu tuh lebih terkenal daripada dia gitu ya. Kehidupan dia mungkin dalam nyatanya ini banyak kekurangan dibandingkan kamu. Jadi orang ini tuh emang gampang sedihan ya, atau gampang kayak ya siapa sih gue, gimana ya kalau orang-orang yang ngerasa kurang dirinya dan ngedapetin orang yang istimewa kayak kamu, apa tuh yang dia rasa ya kan. Aku belum pernah jadi seperti itu, ngerasain ih kok gue, ya kamu mungkin kalau misalnya sombong dikit gitu ngomongnya dia langsung kayak tersinggung ya, tapi itu sebetulnya juga adalah bentuk pingin diperhatiin sama kamu, pengen cari perhatian gitu loh, biar kamu tuh lemah lembut ke dia atau sensitif lah gitu. Jadi kayak cara cara dia narik perhatiannya tuh kayak gitu, pura-pura lemah gitu ya, karena kekurangan dia. Padahal sebenarnya dia orangnya kayak gini, suka ngatur. Selalu juga ngebanggain diri ya, karena juga mungkin dia termasuk orang yang selalu apa ya, nyanjung-nyanjung apa yang dia punya. Misalkan dia punya pencapaian apa, dia selalu ngomongin gitu ya, mengulas cara dia mendapatkannya, cara orang lain memujinya seperti itu ya. Tapi orangnya di sini emang emang gampang sedih gitu, nggak mau kamu ya membuat hatinya inilah gitu, malu gitu ya. Dia jadi ya intinya memang kekurangan dia itu
dia gunakan sebagai daya tariknya untuk bisa dapat perhatian dari kamu. Seperti itu ya. Ada The Hangman di sini. Ketika kamu berbuat salah, dia nggak berhenti nih mencintai kamu, dia nggak benci kamu, tapi malah tetap sayang sama kamu. Walaupun kondisinya mungkin ada sedikit kecewa di hatinya dia atau ada rasa sakit, tapi dia selalu pakai sudut pandang yang berbeda dalam hal apapun jika kamu melakukan kesalahan. Dan dia mampu bertahan nih di badai dalam hubungan yang sedang kalian jalani atau yang mungkin pernah kalian jalani. Dia termasuk orang yang sangat kuat gitu ya. Dan ada The Tower, teman-teman semuanya, dia juga punya sisi egois, sisi buruk yang dia punya. Dia bukan selalu merasa apa ya, kayak dia nih egois, tapi bukan selalu merasa ingin benar sendiri, tetapi selalu peduli dan perhatian dari kamu ya padanya adalah tanda yang dia mengerti bahwa kamu mencintai dia. Makanya dia bersikap egois. Dia kepingin mendapatkan perhatian seperti apa yang dia mau dengan caranya dia gitu ya, bersikap sama kamu. Dan hal tersebut juga membuat kamu risih atau mengganggu ya. Dan kamu juga sering mengatakan orang ini aneh banget sih kayak gini gitu ya, mungkin kayak gitu ya. Padahal itu memang dia bisa dibilang orang ini tuh nggak pandai ya menciptakan keharmonisan atau keromantisan, tapi dia selalu menggunakan cara yang aneh gitu ya, supaya kamu itu kasih perhatian atau nggak tega ke dia. Ya mungkin dia pura-pura ngambek, cerewetin kamu, bawelin kamu, semua itu bentuk pingin dapat perhatian dari kamu. Terus selalu pengen ngejauh ataupun dia selalu pengen ngomong gini, udahlah putus aja, udahlah jauh aja, udahlah cari yang lain aja. Sebetulnya itu cara dia supaya kamu tuh tidak pergi meninggalkan dia, kayak gitu ya. Cemburuan, soalnya orangnya egois, itu sisi buruknya. Ada The Word di sini, dia sayang sama kamu nih ya. Dia selalu di dalam batinnya teman-teman ya, dia selalu pingin ngejaga kamu ya. Yang paling dia perhatikan adalah kesehatan kamu dan pikiran kamu. Jadi kalau ada apa-apa sama dia, dia nggak, jarang sekali nih cerita sama kamu. Dia nggak mau kenapa-kenapa sama kamu ya. Dia selalu lebih mementingkan kamu duluan. Kalau misalkan gitu ya, di satu waktu dia punya mungkin ada yang mendesak, tapi kalau kamu butuhin dia banget ya dia lebih ngutamain kamu, kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini emang dia sebetulnya juga orang yang mementingkan dirinya sendiri, orang yang sangat mencintai dirinya sendiri, tapi pada saat ada kamu, dia itu juga ngelindungi kamu seperti dia melindungi dirinya sendiri. Bahkan dia tahu kalau kamu butuh sayang, butuh perlindungan, butuh pelukan gitu ya, butuh mungkin sentuhan, dia ngerti karena dia pun pingin diperhatikan, pingin di seperti itu kan, jadi dia paham gitu ya. Cuman memang kamu sedang berdiri dengan orang yang agak susah untuk terus terang dia maunya diapain atau mau gimana, jadi harus kamu itu pinter-pinter kamu. Makanya kamu mungkin selalu bilang dia orang aneh ya, orang yang mungkin ya bikin kamu sering susah lah, intinya gitu. Kamu suka gedek sama orang ini, tapi sebetulnya dia itu memang tidak tahu bagaimana caranya dia bicara ya. Kadang dia terlalu polos, langsung ceplas-ceplos ngomongnya gitu, maksudnya kalau dia mau butuh apa, dia mau minta apa ya. Kadang hal tersebut nggak mikir kamunya siap nggak nerima, kamunya mau nggak dengerin gitu. Jadi hal tersebut juga kadang nggak dia perhatikan, itu sisi buruknya dia ya. Dan dia juga termasuknya orang nggak tegaan. Di sini ada Nine of Wands ya, nggak tegaan, takut kamu kenapa-napa. Makanya kalau ada cerita masa lalu dia selalu sembunyiin. Mungkin ada beberapa yang dia ceritain ya buat lelucon, buat energi kalian di hubungan itu, buat ngobrol. Tapi ada mungkin yang sangat penting yang benar-benar kamu nggak boleh tahu ya, dia keep sendiri ya. Dan hal itu sebenarnya nggak bisa dia lakukan, dia kepingin banget selalu cerita ke kamu, tapi kalau udah hanya cerita pasti
selalu menimbulkan masalah. Itu makanya seseorang yang sangat mencintai kamu saat ini, dia selalu menyesali apa yang pernah dia katakan sama kamu, karena hal tersebutlah sebenarnya jadi buntut masalah antara kamu dengan dia. Di sini ada Nine of Wands ya teman-teman. Dia orangnya sebetulnya nggak tega ya, dia ya banyak menyembunyikan lah, termasuk kesusahan dia, kekurangan dia ya, karena hanya untuk membuat kamu kuat dan selalu ada untuk dia juga. Seperti dia ke kamu, dia juga pingin kamu begitu ke dia. Dia seseorang yang rapuh banget sebetulnya, seperti itu. Oke, kita lihat ya. Seseorang yang mencintai kamu atau yang sayang sama kamu ini, orangnya sekarang lagi seperti apa? Oke, ada Five of Swords, ada Knight of Swords, wow, sword semua ya. Ada The Judgment, Eight of Pentacle. Lagi kenapa dia? Ada Three of Cups dan ada The Chariot. Lagi kenapa dia sekarang? Oke. Kenapa ya? Kok ada Five of Swords dengan Three of Cups di sini? Kita lihat dulu hubungan kamu sama dia sekarang kayak gimana sih? Dengan orang yang sedang sayang sama kamu ini, hubungannya gimana? Ada Eight of Swords, hubungan kalian, ada Page of Cups. Sebetulnya hubungan kalian di sini emang lagi nggak baik-baik aja, lagi jaga jarak ya. Dia sebetulnya lagi merindukan kamu banget loh, tapi dia menutup mata dan tidak bergerak sama sekali melakukan apa-apa. Dia menahan diri, dia menahan perasaannya ya. Yang aku lihat hubungan kalian saat ini sedang ada jarak aja gitu, tapi dia juga tidak mau melakukan apapun. Perasaan dia sama kamu ya sayang ya, keadaan hubungan kalian, dia masih mencintai kamu dan masih pingin ngejalin hubungan ini sama kamu. Bahkan dia ngejaga banget itu supaya kamu nggak pergi dari dia. Kalau saat ini kalian tidak komunikasi, tapi aku lihatnya di sini dia tuh sayang ya, dia itu masih suka ada mungkin kirim pesan gitu sama kamu, atau kirim sesuatu yang humor-humor gitu biar kamu mungkin terhibur. Ya sebetulnya dia masih menganggap kamu atau hubungan ini baik-baik saja, tapi dia di sini merasa kamu yang tidak mau menjalin hubungan sama dia lagi gitu. Dia masih mau nih ngejalanin hubungan ini sama kamu. Di dalam hubungan kamu sama dia sekarang jadi berjarak ya, sebetulnya ini karena ada energi kamu yang nggak mau menyatu atau nggak mau kembali lagi ke hubungan ini. Dia di sini masih tenang aja, masih anteng aja, masih baik-baik aja, karena dia tahu hubungan ini akan kembali ya. Dia juga sebetulnya pura-pura ya, padahal sebetulnya hatinya galau, gelisah, kangen kamu, sayang kamu, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Mungkin kamu tidak membalas, tidak menggubris, atau tidak menjawab, atau tidak menceritakan kebenaran kamu, atau apalah, atau menolak dia lah. Tapi seakan-akan kamu tuh masih nunggu dia, seakan-akan kamu masih kasih kesempatan untuk baik sama dia, tapi tidak ada jawaban dari kamu tentang bagaimana hubungan ke depannya ya. Di sini dia masih kepingin ngejalin hubungan, dan hubungan ini sekarang tuh sebetulnya masih antara kamu sama dia, nggak putus, cuman berjarak aja dan sulit komunikasi. Di sini ada halangan dan rintangan sepertinya di hubungan kalian, ataukah memang kamu sudah punya gitu ya, makanya di sini kamu tidak bisa menjawab di hubungan ini ya. Dia di sana tidak tahu kenapa kamu marahkah, tidak mau bersama dengan dia kah, apa karena kekurangan yang dia miliki kah, atau kenapa gitu ya. Dia seperti ini. Hubungannya begitu ya ternyata. Lalu kita lihat lagi dia sekarang lagi kenapa dan bagaimana.
Aku lihat sekarang dia ini emosian banget. Ini di dalam batinnya ya teman-teman, banyak diem, dan mungkin di sekeliling dia ini atau dalam dia bertemu dengan orang ini sering menghindar ya, kayak bad mood banget gitu ya. Bad mood mungkin karena hubungan kalian nih, orang yang sayang sama kamu ini lagi bad mood hatinya sekarang ya, mengingat kejadian terakhir komunikasi kalian, atau mungkin dia menyesal di sini ya, sudah mengatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu sehingga kamu pergi dari dia, yang membuat dia saat ini ya apa ya, berharap kamu kembali lagi gitu ya. Dia merasa menyesal dan merasa bersalah atas permohonan dia mungkin, atau keterus terangan dia ya, yang menyebabkan saat ini kamu pergi darinya. Dan yang aku lihat di judgment sini dia berubah, kayak ngerti gitu, kayak sadar, wah ini pasti gara-gara gue gini gitu gitu ya. Jadi entah ya teman-teman, tapi kalau aku bisa menarik kesimpulan dari Eight of Pentacle, dia menyesal mengatakan atau meminta sesuatu, atau entah apa ya, dia meminta pengorbanan kamu atau perjuangan dari kamu ya, agar hubungan kamu sama dia tetap baik-baik aja, tetap satu ya. Padahal saat ini dia juga bukan orang yang sendiri ya, sudah berkeluarga, tetapi dia memiliki kesulitan di sini saat ini ya, dalam hal keuangan. Dan di sini dia sedang berbicara, sedang berusaha meminta kamu membantu apa yang jadi persoalan dia saat ini ya. Dia memang sangat membutuhkan kerjasama ya dengan kamu, dan berharap kamu bisa membantu meringankan apa yang sedang saat ini dia fokuskan ya. Jadi dia lagi ada masalah nih teman-teman ya, entah dia yang sudah punya pasangan ataukah kamu, tapi ini adalah energi dia yang aku rasa dia sangat membutuhkan pertolongan kamu, karena dia di sini ya sudah punya pasangan, dan dia mungkin ingin menyelesaikan masalah dengan si pasangannya dan ingin meninggalkan pergi dia. Jadi aku rasa seperti itu, tapi di kamu kayak nggak mengerti apa maksud dia, sehingga ya udah gitu ya, kamu juga mungkin sudah banyak perjuangan di sini, sudah banyak pengorbanan di sini, sehingga kamu tampaknya juga sadar diri ya, bahwa apa yang kamu usahakan, yang kamu perjuangkan untuk dia hanya untuk kebahagiaan dia saja ya. Setelah dia ditolong, dibantu, dia ya selalu berpaling dari kamu. Itu yang membuat kamu pergi dan tidak fokus lagi ke dia. Ini kalau energinya vice versa ke kamu ya. Tapi yang aku lihat memang kondisi dia saat ini memang lagi butuh bantuan. Dan secara kartu tebaran pertama menceritakan bahwa dia sampai detik ini masih menunggu kedatangan kehadiranmu, dan dia sangat menyesal banget sudah mengatakan ya sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Tetapi masalah yang sedang dia hadapi benar-benar lagi kenceng banget ujiannya, yang membuat dia harus terus terang tentang kebutuhannya, dan dia berharap bisa kerjasama dengan kamu, bukan hanya urusan cinta aja, tetapi juga mungkin dalam hubungan lainnya atau dalam urusan lainnya kamu bisa dimintain tolong. Tapi mungkin cara dia menceritakan atau mengungkapkan ya membuat kamu mungkin kecewa, atau apa yang terjadi saat ini membuat kamu pergi dari dia. Entah mungkin kamunya yang gak bisa bantu, gak terus terang, karena kamu juga mungkin sudah punya pasangan, terus kamu gak bisa bantu dia, kamu gak ngomong terus terang karena kamu takut kehilangan dia, kamu gak mau sampai dia pergi gitu ya. Padahal kamu sayang, cinta, pengen ngebantu dia ya, tapi keadaan kamu yang membuat kamu tidak bisa bergerak membantu ataupun menyelesaikan masalah dia. Tapi kamu juga kecewa di sini, kenapa dia punya masalah selalu dibebankan ke kamu, kenapa dia selalu
meminta bantuan kepada kamu. Seharusnya sebagai pasangan janganlah ya, apalagi kalau misalkan belum menikah. Tapi kalau sudah menikah gimana? Kecewa juga pasangan sahnya ya kan. Kamu dengan misalkan kalian sudah menikah nih, kamu udah kecewa ya terhadap dia. Selama ini dia tidak tahu ya sejauh itu gitu loh masalahnya, nggak pernah terus terang, sehingga kamu kecewa terhadap dia, nggak pernah menceritakan apa perjalanan hidup dia selama ini, selalu menyembunyikan dari kamu. Setelah ujiannya benar-benar sudah mungkin membludak dan sudah tidak kuat mengatasinya, dia cerita sama kamu tapi kamunya kecewa. Pantesan di sini ya. Jadi kayak ibaratnya kamu tuh udah punya firasat di sini, udah punya intuisi bahwa seseorang ini ada masalah, tapi kamu tidak pernah menanyakan, tidak juga pernah mengusik dia, takut dia marah, takut dia kecewa, takut dia sedih, takut dia pergi ninggalin kamu. Ternyata dugaan kamu itu benar, unek-unek kamu itu benar. Kamu menjaga perasaan kamu ya untuk tidak nanya yang aneh-aneh ke dia karena kamu sayang, kamu cinta, kamu pingin support dia. Jadi kamu tahu dia punya masalah gitu ya, tapi dia sampai hati gitu loh ya, setelah dia punya banyak masalah, setelah punya banyak ujian dilimpahkan ke kamu, dan kamu kecewa di sini, dan kamu nggak bisa terus terang kalau kamu nggak mampu bantu dia, nggak mampu bersama dengan dia, dan kamu juga tahu pasti dia kecewa, dikiranya kamu tidak mencintai dia, tapi di sini kamu sepertinya memang tidak apa ya, bisa memberikan apa yang dia minta ya, karena mungkin dia pertama banyak ngecewain kamu, nyembunyiin masalah yang sebenarnya. Seharusnya dari awal jangan pernah nyembunyiin sesuatu sekecil apapun, supaya kalau ada apa-apa kamu di sini bisa bantu. Walaupun itu materi kamu pasti akan bantu, tapi kan ini selama ini dia diem ya, dia diem di sini selalu menyembunyikan. Ya kamu emang sayang, kamu emang cinta, tapi kalau udah dia bikin kecewa kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu juga ngerasa ya udah kecewa, sedih, jadi memilih untuk menghindar, jaga jarak ya sama orang ini. Kayak gitu keadaan dia sekarang teman-teman. Oke, kita lihat untuk energi dari zodiak Pisces ya, ada Aquarius, ada Sagittarius, Cancer, Sagittarius, Aries, Cancer, Aries lagi, Virgo, Aries lagi, Pisces, ada Aquarius ya, ada Libra, ada Aries, dan ada Aries. Kayaknya ini energi Aries deh. 1 2 3 4 5 ya. Sagittarius 1 2, terus Pisces 1 Pisces 2, Cancer 1 2. Kalian lagi kenapa? Jangan sedih ya. Oke, jangan bersedih hati. Kalau sudah jodoh nggak bakal kemana. Jadi serahin aja semua kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekarang teman-teman hanya butuh usaha dan doa ya. Usahanya apa? Usahanya harus selalu tetap baik, bersikap tetap baik. Doanya apa? Doanya supaya selalu dilindungi dari hal-hal yang negatif. Udah gitu aja. Jadi apa yang mau terjadi antara kamu sama dia, terjadi yang buruk gitu ya. Walaupun kamu mungkin di sini ada kesalahan, dia juga fatal, tapi sesuatu hal yang buruk antara kalian tidak akan terjadi dan tidak akan dialami oleh kalian. Sehingga di sini aku ngelihatnya ke depan kalian tuh masih komunikasi, walaupun tidak seromantis di awal ya, karena kamu yang jaga jarak dari dia. Ada earth sign ya, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada Pisces, oke, ada Cancer lagi, lalu Virgo, dan satu lagi ada Capricorn. Aries deh satu lagi. Aries 6 kartu. Teman-teman semuanya, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan, dan jangan tersinggung. Akan aja teman-teman, karena ini energi general ya, energi banyak orang. Kalau yang nggak sesuai dengan kehidupan teman-teman, abaikan, ambil yang baik-baiknya, buang yang tidak sesuai ya teman-teman semuanya. Kita lihat inisial seseorang yang saat ini
sangat sayang dan masih terus sayang sama kamu ya. Energinya ini dia inisialnya W E S M O N I F J D A R K H dan C. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya di video selanjutnya. Jangan lupa, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Seperti apapun kisah cinta antara kalian, tetap optimis aja ya, ada jalan keluar. Jangan berpikiran yang negatif. Mungkin saja seseorang ini juga lagi pusing banget ya bagaimana cara mengendalikan hatinya, karena dia ini sangat mencintai kamu. Dan aku lihat di sini gini ya, ini ada kabar baiknya juga sih. Ya, aku ngelihat kamu tuh mungkin memang di mata dia ini punya apa ya? Punya daya tarik ya, entah ini kebaikan ataupun juga fisik ya, yang membuat seseorang ini merasakan nyaman, merasakan senang bersama dengan kamu. Energi feminim kamu mungkin juga apa ya? Menarik gitu ya, menarik hatinya dia yang membuat dia ini senang ya bersama dengan kamu. Tetapi aku ngelihatnya sekarang seseorang ini lebih senang menyendiri ya, energinya lebih kayak mencari ketenangan, tapi jiwa welas asihnya mulai tinggi dan dia juga frekuensinya ke apa ya, kayak ke Tuhan itu tambah deket gitu. Jadi kayak mungkin dia ada rasa sakit, dia sedang melakukan penyembuhan sendiri gitu. Itu yang kelihatan ya. Ini bukan tentang uang aja hubungan ini, tetapi memang karena dia sebelum menjalin hubungan sama kamu nggak mengontrol diri. Begitu menyebabkan dia sekarang saat ngejalin hubungan sama kamu membawa beberapa masalah yang belum selesai di masa lalu. Tapi kalau aku lihat di Nine of Wands ya, dia kan menyembunyikan banyak rahasia ya dari kamu. Tetapi aku ngelihatnya kalau ini adalah kartu kamu, kamu ini orangnya penuh kasih ya. Terus orangnya idealis juga. Jadi dia ini eh, ngelihat kamu ini orang yang cenderung untuk selalu membantu orang lain termasuk dia gitu. Jadi sebetulnya dia di sini bukan memanfaatkan kamu loh, tapi emang kondisi yang membuat dia seperti ini dan sering banget kayak seakan-akan mungkin dia selalu pengen ditolong ya sama kamu. Tapi sebetulnya itu karena kenyataannya memang dia nggak mampu gitu untuk ngelakuin itu sendiri. Dan ini sebetulnya tantangan buat kamu di dalam hubungan ini yang sehingga kamu juga nggak kuat di dalam hubungan ini dan melepas gitu ya. Dan dia sendiri belajar untuk menghargai, menghormati keputusan kamu, dan juga sampai detik ini dia kayak nunggu kamu gitu, pagi, siang, malam, menunggu kabar, berita ya. Dia orang masih sayang sampai detik ini, tetapi yang terjadi ya itu adalah kesalahan yang dia perbuat ke kamu sehingga ya ngerasa seperti kayak wajib untuk meluruskan, tapi dia nggak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan kamu karena kamunya sudah seperti ngeblok gitu ya, untuk tidak mau tahu lagi tentang dia. Mungkin karena yang aku bilang tadi ya, banyak rahasia gitu. Terus pas dateng baru ungkapin, baru ngasih tahu, sehingga kalau pas dia punya banyak masalah kamu yang nyelesain. Ini yang membuat kamu pada akhirnya menutup diri dari dia gitu ya. Ya walaupun kamu masih sayang sama dia, tapi kalau dianya seperti ini, kecewanya kamu tuh sampai berkali-kali lipat gitu. Ya, ketika kamu melepaskan orang ini ya kamu benar-benar ingin melepaskannya karena hal yang terjadi itu yang tidak bisa kamu terima sampai detik ini. Ya, kamu lebih seperti kayak apa ya?
mencintai diri lah intinya gitu ya di sini. Lebih kayak udah deh sekarang ngurus diri aja ya, sudah terlanjur apa yang sudah terjadi ya udah. Kamu seperti udah nggak mau tahu lagi banyak lagi tentang energinya dia gitu. Dan sekarang ya kamu masih bisa sih memberikan semangat ke dia, cuman untuk support yang dia niatkan itu kamu masih belum bisa memberikannya gitu ya. Sekali lagi, dia sampai detik ini masih sayang kamu dan masih mencintai kamu ya, seseorang yang saat ini sudah jauh dari kamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ketemu lagi ya, dah.